والصحب ثم تابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد وبين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Masyaallah jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kembali kita dapat bersilaturahim, bermuzakarah bersama, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Guna melaksanakan daripada perkara yang wajib adalah menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di waktu yang mulia, yaitulah di malam Jumat dan juga di Ashhurul Hurum, di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, mudah-mudahan menjadi wasilah untuk mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, di dalam kesempatan kali ini sehubungan insyaallah sekitar 10 hari atau 11 hari ke depan kita akan melaksanakan daripada satu ibadah, yaitu ibadah kurban, atau yang lebih tepatnya adalah udhiyah. Maka memanfaatkan kesempatan ini, El Fakir ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan udhiyah atau kurban, walaupun hanya beberapa poin-poin yang terpenting mengingat keterbatasan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Babul udhiyah ya sunnatul muakkadatun wala tajibu illa bin nazri wa bi qawli hadhi udhiyatun aw ja'altuha udhiyatan ila akhirih. Masalah tentang udhiyah kita lebih sering membahasakan dengan bahasa kurban, walaupun kurban itu sebetulnya maknanya lebih luas daripada udhiyah, karena udhiyah ini merupakan bagian daripada ibadah kurban. Nah, udhiyah, penyembelihan hewan, secara hukum adalah sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan ataupun ditekankan sekali untuk orang yang mempunyai kesunahan. Siapa? Yaitu orang yang lihurrin, orang yang merdeka, muslim, kemudian baligh dan mampu. Nah, penekanan di sini adalah pada kalimat
mampu. Orang yang disunnahkan dalam kategori punya kemampuan untuk melakukan udhiyah adalah mereka yang punya bekal cukup untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggung jawab dia di dalam nafkahnya. Mungkin istri, anak, atau mungkin pembantunya. Punya nafkah cukup untuk malam dan hari Id serta 3 hari tasyrik berikutnya. Jadi kalau untuk keperluan nafkah dia beserta orang-orang yang wajib di dalam tanggungannya, malam Id, hari Id, dan 3 hari tasyrik berikutnya, kita anggap umpamanya punya kebutuhan 1 juta untuk 4 hari tersebut. Kemudian 1 jutanya ada dan ada kelebihan duit seharga 1 ekor kambing umpamanya. Dia punya 4 juta entah di tabungannya, entah di celengannya, atau mungkin di dompet dia. Maka ketika dia tidak punya hutang, ya, hutang yang bukan bertempo, maka pada dasarnya orang tersebut terkena kesunahan. Kenapa? Karena ada kelebihan yang dia miliki setelah nafkah untuk diri dan keluarganya tercukupi selama 4 hari tersebut. Andaikan dia tinggalkan, maka terkena kemakruhan. Nabi mengingatkan di dalam hadis beliau, man wajada sa'atan li an yudhiya falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ya. Siapa yang punya kelapangan, punya keluasan untuk melakukan sembelihan kurban tapi tidak melakukan sembelihan kurban, maka Nabi mengatakan fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat dengan musolah kami, tempat salat kami. Ya. Ini kan diancam, walaupun pada hukumnya menurut mazhab Imam Syafi'i adalah sunnah, tetapi kan tidak enak karena kalau menurut mazhab lain, ya, semacam mazhab Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan hukumnya wajib. Ya, nah, jadi kalau kita punya kelebihan seharga 1 ekor kambing ini, maka pada dasarnya kita terkena kesunahan. Ya. Jangan sampai takut dengan hal-hal yang sifatnya sesuatu yang belum tentu terjadi. Ya, khawatir terhadap jaminan rezeki Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya. Ya, bisa menyebabkan seseorang meninggal tidak diterima oleh bumi. Ya, karena khawatir terhadap atau tidak yakin terhadap jaminan rezeki yang Allah kasih, itu juga bagian daripada bentuk maksiat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sekiranya di satu rumah berbilang, ya, ada umpamanya ada orang tua, ada anak atau mungkin mantu tinggal di satu rumah, maka hukumnya itu sunnah kifayah. Artinya ketika ada 1 orang yang berkorban, maka yang lain tidak terkena kemakruhan, tetapi yang mendapatkan pahalanya jelas yang berkorban, kecuali kalau sekiranya diniatkan juga pahalanya. Ya, bukan 1 kambing sekian orang, bukan. 1 kambing tetap untuk 1 orang, pahalanya diniatkan untuk sekian orang, itu diperbolehkan. Tapi mu'tamad kalau buat 1 kambing adalah untuk 1 orang. Ya. Ini sesuatu yang barangkali penekanannya di dalam kalimat mampu terhadap kesunahan seseorang. Jadi hukumnya sunnah muakkadah dan tidak menjadi wajib terkecuali dengan nazar. Nazar itu tidak mesti harus dengan kalimat saya nazar, enggak. Umpamanya dia mengatakan, andaikan saya punya duit
bulan ini, maka wajib bagi saya untuk menyembelih hewan kurban. Nah, kalau seperti ini maka nazarnya menjadi wajib, tidak sunnah. Ya, atau dengan mengatakan kalimat hadhi udhiyatun, ini hewan kurban saya. Ya, ini kan kalimat yang umum diucapin sama orang. Kita serahin ke panitia tolong ini kambing kurban saya. Ya, atau dengan kalimat saya jadiin kambing ini sebagai kurban. Itu termasuk kalimat ta'yin yang dengan sebab ucapan itu hukum kurban menjadi wajib. Nah, di mana bedanya antara sunnah dengan wajib? Perbedaan ketika kurban itu masuk dalam kategori kurban sunnah, yang pertama, yang berkurban berikut keluarganya dia boleh bahkan sunnah makan dari hewan sembelihan kurbannya dia, karena sunnah. Ya. Sedangkan kalau kurban wajib, dia berikut keluarga yang jadi tanggung jawab dia nggak boleh makan daripada hewan kurbannya. Kenapa? Karena kurban wajib. Yang kedua, andaikan dia makan, katakanlah 1 paha, maka dia wajib mengganti nilai seharga daging yang dia makan. Ya, bukan berarti nggak sah korbannya tetap sah, tapi dia terkena mengganti kewajiban membayar sebanyak daging yang dia makan, karena sudah tidak berhak lagi untuk makan hewan yang sudah status hukum kurbannya menjadi wajib. Yang kedua, kalau hukum kurban sunnah, dagingnya itu boleh kita kasih orang mampu, orang kaya bahasanya. Ya, kenapa? Karena kambing kurban sunnah. Yang penting kalau kambing kurban atau hewan kurban sunnah dalam ukuran kadar pantas, ya, dalam ukuran kadar pantas, ada yang kita kasih fakir miskin walaupun 1 orang. Katakanlah ukuran pantas daging 1 kilo atau 2 kilo. Ya, kita keluarin daging kambing 1 kilo. Daging ini ya, bukan tulangnya. Ya, dagingnya kita keluarin 1 kilo, kemudian kita kasih fakir miskin. Andaikan seluruh hewan kurban kita jatuh ke orang-orang mampu semua, nggak masalah. Karena kadar wajib yang mesti dikeluarkan dari hewan kurban sunnah seukuran pantas sudah kita kasih, yaitu hak fakir miskin. Tapi kalau kurban wajib, maka semua dagingnya, semua sembelihan hewan kurban tersebut tidak boleh diberikan terkecuali hanya 2 kelompok, fakir dan miskin. Ya, lihat ini, kalau kita terjun di kepanitiaan, di mana letak kehati-hatian kita? Kalau sekiranya ada orang datang ke panitia ke kita, ya, kemudian dia mengatakan ini hewan kurban saya, kan wajib tuh. Ini kalau kita campur dengan kambing-kambing yang lain, ada kemungkinan hewan sembelihan ini dagingnya kemungkinannya ihtimal bisa jatuh ke orang bukan fakir miskin. Kalau seperti ini ya sah, ya, panitia mesti ganti, bukan nggak sah, panitia mesti ganti harga yang diberikan kepada orang yang, kan kalau dicampur susah milihnya, mana daging ini, mana daging dari kambing si fulan, nggak mungkin bisa, udah dicampur. Ya, begitupun kehati-hatian ketika anggaplah tidak ada korban wajib di sini, semuanya korban sunnah. Tapi kan setiap hewan ini mesti ada dikeluarin seukuran pantas buat fakir miskin. Kalau sekiranya ada 30 kambing dicampur semua, ada kemungkinan 1 kambing ini boleh jadi daging nggak sampai ke fakir miskin, maka nggak boleh juga. Jadi mesti ada kehati-hatian dan mesti cari solusinya supaya tersampaikan. Umpamanya kayak begini, potong kambing 1/3 taruh sini, 2/3 taruh sini, potong lagi 1/3 taruh sini, 2/3 taruh sini, begitu seterusnya. Nanti yang 1/3 ini
khusus kita berikan kepada fuqara wal masakin. Jadi kadar wajib yang mesti kita keluarkan untuk dua golongan tersebut sudah kita ambil di setiap hewan kurban. Adapun yang 2/3 itu terserah kita mau kasih siapapun boleh. Atau fakir miskin lagi di situ nggak masalah. Kita kasih orang kaya nggak masalah. Kenapa? Kadar wajibnya sudah kita keluarin tadi. Sepertiga. Ya. Makanya kalau kita naruh titip hewan nih, kita naruh hewan kurban di kepanitiaan masjid. Kalau Al-Fakir sarankan, minta pahanya. Tujuannya bukan buat kita makan, tapi kita buat sedekahin kepada fakir miskin yang memang kita kenal. Tetangga kita, atau mungkin kerabat kita. Kasih itu paha sama dia. Andaikan hewan kita jatuh, ya hewan kita begitu dibagiin jatuh ke orang mampu semua nggak masalah. Karena kadar wajibnya udah kita kasih tadi, seukuran 1 paha tadi. Ya. Kan 1 paha pantas buat ngasih orang. Nah, jadi agak hati-hati kepanitiaan di situ. Letak kehati-hatiannya di dalam masalah daging kurban. Satu ya. Kemudian masalah yang kedua, dari persyaratan hewan kurban di dalam masalah sapi dan kambing, ini yang mesti dipatok, ditandai adalah persyaratan umur. Di dalam masalah kambing ada 2 jenis. Ada yang disebut dengan maiz. Kalau maiz ini ke bahasa kita kambing Jawa. Ya. Walaupun kalau itu sering nggak ada yang namanya itu kambing. Ya. Tapi disebut kambing Jawa. Yang kedua jenis doan, kambing domba. Nah, jenis kambing Jawa itu umur. Ya, patokannya umur. Yang boleh dikorbankan adalah yang sudah berusia 2 tahun masuk pada tahun yang ketiga. Ya. Artinya kambing usianya sudah 2 tahun lebih. Kalau 2 tahun kurang 1 hari nggak sah. Ya, kambing Jawa nih. Jadi nggak ada di kambing Jawa ini patokan kupak, nggak ada sama sekali. Mau kupak mau enggak. Kalau sudah umur 2 tahun lebih sah dikorbanin. Tapi kalau belum 2 tahun walaupun belum kupak, nggak sah karena patokannya bukan kupak. Ya. Nah, sementara orang kadang-kadang kan berpatokan sama kupak. Datang ke panitia lihat udah kupak apa belum. Padahal nggak ada persyaratan sama sekali di dalam kambing Jawa itu masalah kupak nggak ada. Ya. Yang ada adalah umur sudah melewati 2 tahun. Terkecuali kalau ada yang bisa memastikan bahwasanya kambing itu tidak akan mengalami kupak terkecuali di atas 2 tahun. Kalau ada kepastian bisa dijadikan sebagai patokan usia sudah di atas 2 tahun. Ya. Nah, kalau kambing domba, dia syarat umurnya sudah melewati 1 tahun penuh. Ya, 1 tahun sudah sempurna, 1 tahun sehari boleh dijadiin kurban. Tapi kalau belum 1 tahun, dibolehkan domba itu dikorbankan asal sudah kupak. Nah, kupak ini berlaku pada kambing jenis domba. Ya, jadi kalau dia belum 1 tahun, kalau sudah kupak boleh dikorbankan. Ya, jadi kupak ini hanya berlaku pada domba sebetulnya. Cuman orang justru berpatokan pada semua kambing, bukan. Ini persyaratan ini sebetulnya sama dengan akikah. Ketika kita mengakekahkan anak dengan kambing yang belum sampai umur 2 tahun, bukan jenis domba tapi jenis kambing Jawa, secara hukumnya kan nggak sah. Ya. Begitupun sapi. Ya, sapi itu pun sudah usia 2 tahun sempurna masuk tahun yang ketiga. Jadi kalau belum 2 tahun sempurna, sapi pun dikorbankan tidak memenuhi syarat. Jadi mesti dilihat terus kira-kira harga sekian, apakah sapi tersebut atau mungkin kambing tersebut sudah cukup secara umur. Karena kan tukang dagang sendiri kadang-kadang nggak tahu. Pada satu saat tukang kambing turun, bawa kambing 2, ya, itu depan rumah. Bagian tanya, bagian umurnya berapa tahun? Kata di tukang kambing, 1,5 tahun ada Pak, 1,5 tahun. Kalau kita kasih tahu, kalau hukum fikihnya nih Pak, 1,5 tahun nggak sah dijadiin kurban.
kecuali kalau ada 2 tahun lebih langsung diganti. Kayaknya si umur 2 tahun udah lebih dah. Padahal baru dia ngomong tuh. Dibilang apa? Setahun setengah. Ketika kita bilang setahun setengah nggak sah kecuali 2 tahun lebih, langsung dibilang kayaknya sih udah 2 tahun lebih dah. Ame petaninya aja 2 setahun. Ame saya setahun. Iya benar katanya Pak, udah 2 tahun lebih. Jadi kan yang penting laku. Ya. Masalahnya kan juga kambing nggak punya akte. Kalau setiap kambing lahir dikasih akte, kambing lahir dikasih akte kan ketahuan. Ini hati-hati karena kita ingin berkorban, korban kita agar sesuai dengan ketentuan syar'inya. Ya, jadi kalau kira-kira umpamanya ada kambing 2 juta, ya kecil banget kadang-kadang. Kecuali mungkin kambing kacang kali ya. Tapi kalau sekiranya udah pasti 2 tahun lebih nggak masalah. Tapi selama belum 2 tahun, ya kehati-hatian sebaiknya jangan. Ya. Makanya kepada tukang kambing yang apa terkenal orangnya, atau bagi pertanyaan seperti itu sama siapa? Sama sebulan daerah mana umpama Bogor, tolong kasih tahu. Ya, biar juga pedagang itu ngerti mana yang boleh dikorbankan, mana yang enggak. Ya, jadi beli sama dia kita lihat kalau kambing Jawa mesti di atas 2 tahun. Kalau kambing domba di atas tahun boleh, sebelum setahun asal kupak. Jadi mereka paling enggak tahu tentang syarat di antara umurnya. Ya, yang kedua, kita jadi lebih yakin kepada orang yang kita beli. Ada satu orang kita tanya siapa yang kita beli? Ada orangnya Pak Haji, insya Allah jujur kata dia. Kita kasih tahu masalah umur, iya, dia berani jamin. Kalau begitu kan enak. Ya, ketika kita beli sama dia, insya Allah nggak ada keraguan. Ya, jadi kalau yang kira-kira di pinggir jalan, mereka kan yang penting laku aja. Ya, jadi jangan ditanya, Pak ini umur udah tahun lebih belum? Karena 2 tahun lebih mesti dikorbanin syaratnya. Pas dijawab udah. Nah, coba sekali-kali jebak. Ya, sekali-kali jebak setahun setengah. Kalau dibilang setahun setengah, udah belum 2 tahun. Kalau 2 tahun kita bilang, kalau 2 tahun ketuaan Pak, takut daging keras. Dibilang belum 2 tahun tuh. Ya, mungkin dibilang setahun setengah, balikin lagi, tapi nggak sah, syaratnya mesti 2 tahun lebih, langsung lagi tuh 2 tahun lagi kalau nggak bilang. Ya. Kenapa? Yang penting laku. Ya, jadi hati-hati masalah umur ya. Bagi yang punya kemampuan, ada niat untuk berkorban, maka teliti di dalam masalah umurnya. Kemudian di antara persyaratan yang terpenting juga yang suka diabaikan, kambing itu atau hewan kurban tidak boleh dalam keadaan majnun. Ya, kalau bahasa kita hewan ini stres lah, wala majnunah. Tidak boleh dalam keadaan gila atau stres. Apa bisa? Bisa. Karena kadang-kadang dalam penyembelihan ya, hewan itu kan walaupun nggak punya akal, punya insting. Makanya Nabi sarankan ketika kita bawa pisau, jangan diunjukin depan hewannya. Emang hewan ngerti itu pisau, tapi instingnya main. Ya, binatang punya insting. Supaya dia tidak takut dengan keadaan, disuruh usap-usap baik-baikin, kasih makan lebih dahulu. Ya kalau sekiranya mau potong, kemudian diseret sono, ya apalagi kalau sekiranya motongnya, nyincangnya di hadapan yang masih hidup, itu kan tinggal juga instingnya main. Begitu dilihat yang dipotong nomor 8, ditengok dadanya nomor 9, habis dia gue, yang stres itu. Karena pernah kan kita dengar cerita beberapa kali terjadi begitu mau dipotong ngamuk, itu berarti kan stres. Khawatir ngamuknya dia bagian daripada majnunahnya dia, stresnya dia atau kegilaannya dia. Kalau sampai terjadi kayak begitu, berarti tidak terpenuhi syaratnya. Ya, makanya diatur pemotongannya jangan sampai kelihatan sama yang lain. Kemudian pisaunya disembunyikan dan seterusnya. Jadi ada ketenangan hewan yang mau disembelih dan juga insya Allah tidak menimbulkan kurang syarat ketika dalam keadaan kondisi kayak gitu. Apalagi kalau mau di kambing main tarik-tarik tiba-tiba patah, begitu diri nggak bisa diri. Ini kan sekiranya dia jalan sama yang lain kemungkinan ketinggalan. Ini udah nggak sah juga, padahal belum dipotong. Ya. Jadi nggak mentang-mentang ada kambing mau disembelih diperlakukan sebagaimana seenaknya aja, enggak. Seret sono, seret sini, tarik sono, tarik sini. Diperhatikan kalau kira-kira ada cacat dan sebagainya dengan sebab perilaku kita, maka ganti tuh. Karena sebagian kan begini,
panitia kan suka menyiapkan kambingnya harga sekian. Ini amanah ya. Yang namanya kepanitiaan kan berarti siap menerima wakil dari orang, punya sifat amanah. Ketika orang nitipin duit sama kita, nanti yang dia beliin kambing. Kalau kambingnya kita beliin nggak cukup syarat, berarti kan kita khianat. Ya, orang udah kasih duit sama kita, dikasih 3,5 juta atau 4 juta, beliin kambing. Kita tanpa tahu syarat dan beliin aja. Kita beliin tuh kambing. Ternyata umurnya nggak cukup, maka berarti kita korban itu kan nggak sah secara hukumnya karena tidak terpenuhi syaratnya. Itu punya orang lain yang diwakilkan sama kita. Akhirnya kita beli, berarti secara hukum nggak sah. Ini orang belum korban. Sementara kita diamanatin, diwakilin karena kita memposisikan diri sebagai panitia, memposisikan diri termasuk orang yang ingin ngebantu. Itu khianat. Makanya yang namanya panitia sebisa mungkin setelah terbentuk itu hendaklah dikumpulin, baik panitia kurban, panitia zakat. Jadi bukan semangat untuk berkumpul ngebantu, tapi setelah terbentuk yang paling penting diarahkan, kumpulin panitia, kemudian arahin bagaimana seharusnya dalam melakukan hewan kurban. Kasih penjelasan tentang makna udhiyah, syarat-syarat hewannya, bagaimana cara pengaturannya. Karena kalau seumpama nggak seperti itu kita ngeri, ya. Kayak macam banyak kasus terjadi. Begitu pas sudah kumpul potong itu matengin dulu tuh, terbuat panitia makan siang. Itu yang dimatengin daging siapa? Belum ada tamlik, belum ada kepemilikan, nggak boleh. Ya, ini kan sebagian ya. Bagian kadang-kadang gitu, potong kambing satu, kambing korban orang nih. Ya, begitu dipotong, kasih orang nih bawa dapur nih, siapa yang suruh masak? Itu punya siapa? Bukan punya yang potong, bukan punya yang korban nih. Dagingnya sudah dikasih ke siapa? Kan belum ada tamlik pemilikan. Kemudian kan rebus aja dan masak aja, itu nggak boleh. Sama aja tuh ngomong lagi, ya. Dikasih buat panitia makan siang, semuanya panitia makan lagi doang. Nah, jadi harus ditamlik dulu, kasih siapa? Sebulan, namanya kasih si A, begitu milik panitia kasih ini A buat ini, yang daging korban nih, tolong dong masak sama-sama, dimasak. Ntar yang begitu terakhir, yang lain dibagi, kalau bisa dia dibagi juga. Kesianan yang lain dibagi bak pulang, dia dibagian udah habis buat masak siang, ya. Jadi harus ada pengetahuan kayak begitu, dikasih arahan, dikasih tahu dan seterusnya, agar jangan sampai terjadi kesalahan. Waliyahzubillah, kalau sekiranya kesalahan tersebut menyebabkan tidak sahnya korban orang lain. Nah, kemudian ini karena singkat ya, ada hal lain yang perlu kita pahami juga, bahwasanya daging kurban ini kan, daging kurban termasuk kulit itu nggak boleh dijual, ya. Terkecuali yang boleh menjual itu fakir miskin. Kalau fakir miskin mendapat kurban, daging kurban, dia jual boleh. Dia punya kewenangan mentasyarufkan, menggunakan apa yang dia dapat dari hewan kurban, terserah dia. Mau makan boleh, kasih hadiah orang boleh, jual pun boleh. Ya. Tapi kalau bukan fuqara wal masakin, dapat hewan kurban, daging kurban, dia nggak boleh menjual, dia hanya boleh memiliki, arti buat dinikmati atau buat hadiah ke orang lain boleh. Tapi kalau buat jual nggak boleh. Termasuk kulit, ya. Kulit ketika diberikan hadiah, bukan upah potong ya, diberikan hadiah kepada tukang potong, itu boleh. Satu potong, satu ekor kambing 200, satu ekor sapi 400, dibayar sesuai dengan harga, ya. Kemudian pala kulit dikasih hadiah ke tukang kambing boleh. Cuma dilihat nih, kalau tukang kambingnya bukan fuqara wal masakin, dikasih kulit kambing hampir 30 kulit, dia buat apaan? Pasti buat jual. Nah, kalau seumpama dia bukan fakir miskin, dikasih tuh 30 kulit kambing, diambil sama tukang potong, dijual sama dia, nggak boleh, haram. Maka kurban semuanya nggak sah tuh. Lah kan kulit
Udah dikasih hadiah, dia nggak boleh, kecuali kalau itu tukang potong termasuk fuqara'ul masakin. Makanya yang bagus itu, ya yang bagus, kalau sekiranya ada kulit, kita lihat nih, umpamanya di dalam kepanitiaan ada si A umpamanya miskin, kasih si A, bilang aja, ini kulit semuanya kita kasih inti, ya nanti tolong inti jual aja, terus duitnya ya kalau bisa sih namanya kita kerja sama-sama, duitnya bagi sama-sama dan bagi rata, kata aja boleh dah kalau gitu buatannya dijual sama dia, begitu dijual dan duitnya lumayan, itu kan udah hak dia, panitia minta nggak dibagi nggak apa-apa, hak dia. Ya kenapa? Kan tadi bilangnya mau dibagi. Itu kan karena belum jadi milik dia. Tapi setelah jadi milik dia, dia nggak mau kasih orang lain, nggak apa-apa, haknya dia. Nggak boleh kita marahin. Ya. Cuman tahun besok jangan dipakai lagi. Ya kalau dipakai lagi diulangi lagi. Ya. Jadi kalau sekiranya kita kasih si A, fakir miskin, kemudian si A jualnya ke tukang potong, boleh. Ya. Jadi si A kita kasih, kemudian si A jual ke tukang kambing, itu boleh. Karena tukang kambing, tukang potong mendapatkannya dari si A mentasarufkan, menggunakannya jual beli karena memang dia diperbolehkan. Adapun yang beli terserah, mau tukang potong nggak masalah. Tapi kalau dikasih hadiah semua ke tukang potong, sementara tukang potong bukan termasuk fuqara'ul masakin, dia jual, maka itu korban nggak sah semua. Ya. Jadi caranya dikasih orang yang kategori fakir miskin, terserah dia mau jual sama siapa aja terserah. Ya. Kenapa yang tadi boleh? Karena tukang potong dapatnya melalui transaksi jual beli yang boleh. Ya. Nah, ada hal-hal lain yang juga mesti diperhatiin di dalam masalah kurban ini, keterkaitan dengan masalah penyembelihannya dan sebagainya. Kita bisa cari tukang potong yang memang benar-benar ahlinya, ya. Karena kalau sekiranya baru bisa, itu kadang-kadang gede juga, ini kan ibadah orang. Karena pernah beberapa kali kejadian dan yang kita lihat ada begitu dipotong tuh kambing, pisaunya ya mungkin pisau dapur kali. Kenapa digodok pakai pisau potong kambing, digodok udah begini tuh ya, digodok kayak begini, direbahin, nggak lama tuh kambing diri lagi jalan. Akhirnya apa, diambil lagi, dikodok lagi. Nah ini kan udah bangkit. Kenapa? Karena penyembelihan yang kayak gini nggak dibenarkan. Kecuali kalau sekiranya lagi motong tanpa sengaja pisaunya jatuh, ambil buru-buru masih diperbolehkan. Ya, karena motongnya udah digodok, kemudian tuh kambing diri jalan, tangkap lagi, dan yang bikin kita ngenes apa? Yang nonton pada ketawa, tukang potong pada ketawa. Wah diri lagi pada girang, dipotong lagi, itu kan dibagian jadi bagian bangke. Ya, kenapa? Artinya apa? Ketidaktahuan ilmu di dalam masalah kayak gini, kadang-kadang orang tertawa di dalam kemaksiatannya, ini dosa juga sih. Ya, orang yang bermaksiat ketika tertawa itu kadang-kadang tertawanya dia lebih besar daripada dosa yang dikerjain. Nah ketika kita nyembelih, sembelihan kita nggak sesuai dengan syariat, karena ilmu tidak ada dalam masalah seperti itu, akhirnya kita kan salah tuh, ya tawe-tawe dan sebagainya, padahal itu sesuatu yang nggak diperbolehkan. Jadi yang tukang-tukang potong juga hati-hati ya, kalau atau di kepanitiaan tunjuk orang yang memang mengerti di dalam masalah bidangnya masing-masing. Kalau ngolet barangkali bisa belajar, tapi kalau potong jangan, karena ada kepanitiaan bingung tukang potongnya, akhirnya masih belajar disuruh. Ya, pada satu saat al-wakil khutbah di Buncit ke Baitul Adha. Begitu selesai khutbah mau pulang ditahan. Kata panitia, nah kebiasaan di sini yang motong yang khotib. Nah kita udah naik khotib udah turun. Dia bilang inti ngomongnya salah. Kalau sekiranya inti bilang dari awal, Anda nggak mau khotib di sini. Kenapa? Anda nggak pernah motong. Dia bilang, Anda nggak pernah motong. Kalau teori sih iya, ngajar orang mungkin iya, tapi kalau motong praktek langsung belum pernah. Jadi gimana? Lah inti kenapa nyuruhnya baru sekarang?
Ya kalau nyuruhnya sebelum atau waktu saat undang, itu khotib di sana nanti sekalian motong. Kita nggak bakal sanggupin. Kenapa? Kita merasa belum pernah. Ya takut hewan kurban orang. Akhirnya cari tukang potong karena waktunya sangat mepet. Ada apa? Ya kita dibilang apa? Ya kalau begitu tungguin aja dah. Ya tungguin sampai dapat tukang potong buat baca Fatihah doang. Hampir jam 9 dia dapat tukang potong. Ya udah semua jam 9 lewat kita izin pulang. Sampai zuhur kita di tempat orang. Ya. Jadi secara umum hal-hal yang berkaitan dengan masalah kurban yang barangkali suka terjadi hal-hal yang agak keliru di dalam masalah-masalah seperti itu ya. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan sih ada manfaatnya walaupun sedikit ya. Barangkali ada yang mau belum jelas, ada yang mau ditanya silakan. Kalau ada, kalau enggak apa-apa ya. Dan bagi yang niat kurban, ada niat kemampuan, ada punya kemampuan terus niat kurban, andaikan besok pemerintah mengadakan sidang isbat, ternyata tanggal 1 mulai Sabtu, maka mulai malam Sabtu itu makruh ya, makruh potong kuku, motong-motong rambut dan sebagainya sampai hewan kita disembelih. Tapi kalau yang belum punya niat kurban karena mungkin rezekinya belum kelihatan, motong di tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya nggak apa-apa. Potong kuku, potong rambut dan sebagainya. Tapi yang sudah punya niat, ya yang sudah punya niat dan memang kebetulan uangnya udah kelihatan, masuk tanggal 1, andaikan besok nih pemerintah mengadakan sidang mengatakan tanggal 1 hari Sabtu, maka malam Sabtu itu dapat. Makanya buat yang mau korban, kalau mau potong kuku rambut, kuku ataupun rambut besok lah paling enggak ya. Itu saja barangkali yang bisa bagi sampaikan. Kalau ada yang tanya ya kita tutup ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una